Baik, surat Al-Qari'ah. Perhatikan gambar ya, kelihatan gambarnya. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar gunung meletus. Ya, gunung meletus. Terus di sampingnya ada apa ini ya kira-kira ya? Ada sebuah kota yang hancur ya. Ini kira-kira kena apa ini ya? Kena gempa bumi atau kena angin topan? Ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini gambarnya adalah sebuah kota yang hancur, yang rusak ya. Nah, kira-kira surat Al-Qari'ah itu tentang apa isinya? Kalau ada gambar dua ini tadi, kira-kira surat Al-Qari'ah itu isinya tentang apa? Tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat. Nah, surat Al-Qari'ah itu terdiri dari 11 ayat ya. Kita sudah menghafalnya ya. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Mekah ya. Oleh karena itu surat Al-Qari'ah ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Turunnya di Mekah. Semua surat yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu dinamakan surat Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Qari'ah? Kenapa dinamakan surat Al-Qari'ah? Karena diambil dari ayat pertama. Ayat pertama gimana bunyinya? Al-Qari'ah. Oleh karena itu surat ini dinamakan dengan surat Al-Qari'ah. Ya, artinya apa? Al-Qari'ah itu artinya adalah mengguncang. Ya, artinya mengetuk hati atau mengguncang. Nah, kemudian nama ini dipakai untuk nama hari kiamat. Ya, ingat-ingat ya, surat Al-Qari'ah ya. Artinya mengguncang. Berbicara tentang peristiwa hari kiamat. Nah, sekarang kita akan membaca artinya. Kita baca arti dari surat Al-Qari'ah. Yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Apa itu laron? Pernah dengar nggak laron? Kalau habis hujan biasanya suka ada hewan yang berterbangan. Biasanya munculnya itu habis hujan. Hewan itu pernah lihat nggak waktu di Indonesia? Nggak pernah ya. Jadi laron itu hewan yang awalnya dari rayap ya, hidupnya di tanah, hidupnya di dalam tanah. Nah, ketika musim hujan, laron ini kemudian punya sayap, akhirnya dia bisa terbang. Tapi laron ini hidupnya nggak lama, dia hanya bisa hidup 24 jam. Setelah itu dia mati. Ya, biasanya dimakan ayam, dimakan kucing, dimakan cicak. Nah, masa nggak pernah lihat waktu di Indonesia? Kalau musim hujan biasanya banyak hewan-hewan ini, laron namanya. Nah, pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfush.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, kira-kira sudah tahu belum isi dari surat Al-Qari'ah? Kira-kira ya, surat Al-Qari'ah itu berbicara tentang peristiwa hari kiamat. Percaya nggak kalau nanti ada yang namanya hari terakhir, hari akhir, namanya hari kiamat? Percaya nggak kalau nanti dunia ini akan hancur? Percaya? Iya, percaya ya, karena kita beriman dengan hari akhir ya. Jadi nanti ada penghujung di mana hari itu sudah berakhir, semua yang ada di bumi ini hancur ya, dan semua makhluk akan mati, termasuk malaikat. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati, termasuk malaikat ya. Hanya Allah yang maha, yang abadi. Semua makhluk akan mati kecuali Allah ya. Karena Allah yang menciptakan. Nah, ini surat Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di sini diceritakan. Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Karena apa? Karena dunia hancur. Saat itu akan terjadi bencana alam yang sangat luar biasa, gunung meletus, tsunami yang sangat besar ya, angin topan ya, ada badai, ada apalagi gempa bumi yang sangat dahsyat ya, sehingga dunia ini hancur semuanya dan manusia ini berterbangan karena saking dahsyatnya peristiwa tadi itu. Seperti apa? Diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, tahu kan bagaimana kalau bulu ya, kapas itu atau bulu yang disebar, dihambur-hamburkan. Nah, gunung itu nanti akan seperti itu. Bayangkan gunung yang sebesar itu ya, nanti akan berterbangan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Karena saking apa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya ya, nanti di hari pembalasan ya, setelah hari kiamat kemudian manusia dibangkitkan lagi, itu kemudian nanti antri ya, ditimbang amal kebaikannya. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan, aman berarti ya, insya Allah masuk surga. Nah, sebaliknya orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan ya, atau apa, yang lebih berat ini yang keburukannya, timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah di mana? Neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Nah, ini tadi isi dari surat Al-Qari'ah. Ini ya. Nah, oke, sekarang kita akan
memahami isi kandungan surat Al-Qari'ah. Kita baca dulu. Surat ini berisi tentang kebangkitan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari oleh kaum musyrikin, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan dan membuat semua takut akan kejadian itu. Allah mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat yang mengerikan, di mana dahsyatnya yang berlangsung ketika itu. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka semua yang ada di bumi ini akan hancur, akan binasa, dan tidak ada yang selamat. Ya, mau bersembunyi dimanapun, di dalam gua, mau naik ke atas gunung yang tinggi, tidak akan selamat. Semuanya akan hancur. Manusia akan tersebar dan kalang kabut ke sana kemari dalam keadaan yang hina, ya, saling bertabrakan, ketakutan, berlarian, dan saling menginjak. Karena apa? Karena bingung menyelamatkan diri masing-masing. Sudah nggak inget ini anaknya, ini orang tuanya, ini adiknya, saudaranya, nggak inget, ya. Karena apa? Semuanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, gunung-gunung pun akan dihambur-hamburkan, ya, gunungnya akan hancur, berhamburan saking dahsyatnya hari itu. Dan setelah itu manusia akan menerima pengadilan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah akan membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berat timbangannya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan kepada mereka kehidupan yang diridhoi, yakni kehidupan yang menyenangkan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan dan rasa takut. Semua akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, yaitu hidup di surga yang kekal. Ya, Masya Allah, semoga Allah memudahkan kita termasuk dalam golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ya, tempatnya di mana? Disebutkan dalam surat Al-Qari'ah tadi, orang-orang yang ringan timbangannya akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas, ya, tempat yang binasa dan rugi, di mana kehidupan di dalamnya sangat menyedihkan. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Hawiyah ini. Nah, oleh karena itu, selama masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, ya. Karena apa? Karena nanti ketika kita sudah meninggal, sudah terputus semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, kita nggak bisa apa? Menabung amal kebaikan lagi, ya. Makanya itu selama kita masih hidup, masih dikasih kesehatan, kita manfaatkan untuk beribadah dan beramal soleh, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Baik, cukup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.